Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jemaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita aturkan pada hari ini, kita di salat subuh ini bisa hadir bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Ada hari ke-18 Bapak Ibu nggih. Hafal soalnya ntar lagi bodoh. Kita diberi keluangan dan kesempatan waktu untuk hadir bersama-sama dalam rangka qiyamul Ramadan, melaksanakan amal ibadah kita di bulan Ramadan, melaksanakan kewajiban kita puasa, sholat tarawih dan witir, sedekah dan lain segala macamnya, dan ibadah wajib seperti sholat yang kita lakukan pada hari ini. Semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita senantiasa istiqamah mengikuti sunnah beliau, menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik, kita tiru dan kita praktekkan perilaku beliau dalam kehidupan kita. Semoga kita semua ini nanti mendapatkan syafaat atau pertolongan beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah, saya bicara sedikit tentang kita dan Al-Quran. Bagaimana sebenarnya kita dan Al-Quran? Ya, malam 17 Ramadan yang lalu kita sudah memperingati nuzulul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran. Kita rayakan dengan kajian, kita rayakan dengan memperdalam Al-Quran itu. Bagaimana sih sesungguhnya kita dan Al-Quran itu? Al-Quran itu tidak hanya sebagai hiasan. Jangan hanya dijadikan sebagai hiasan. Kita bangga di rumah kita, Al-Quran saya banyak, di rak buku Al-Quran. Tapi kita nggak pernah membacanya atau jarang membacanya. Atau kita bangga, rumah saya kaligrafi Al-Qurannya bagus, saya beli. Di tempat yang mahal, indah kaligrafinya. Tapi kaligrafi itu sendiri kita nggak tahu artinya apa, maknanya apa. Dia hanya sebagai hiasan. Atau kita emosi sekali ketika mendengar, membaca berita Al-Quran dibakar oleh orang. Di Eropa, di beberapa waktu yang lalu, di Denmark, di Swedia, di negeri Londo ya istilah kita. Itu Al-Quran dibakar secara terang-terangan oleh orang yang anti-Islam. Kita marah. Tapi apakah sekedar itu? Tentu tidak. Al-Quran bukan pajangan, bukan hiasan, bukan hanya dibela karena ia dibakar. Tetapi mencintai Al-Quran itu paling tidak kita lakukan dengan dua hal. Yang pertama, kita tahu sejarahnya Al-Quran itu. Kita harus tahu sejarah Al-Quran. Paling tidak, Al-Quran itu turunnya kapan? Kita tahu malam 17 Ramadan. Tahun berapa Hijriah? Bingung. Wah, tahun berapa Hijriah ya? Rasa bingung. Karena Al-Quran itu turun tahun Hijriah waktu itu belum ada. Karena tahun Hijriah itu dihitung sejak hijrahnya Nabi dari kota Makkah ke kota Madinah. Tahun Masehinya ada di perkiraan tahun 610 Masehi. Bagaimana cara turunnya? Apakah langsung turun seperti mushaf yang kita lihat sekarang? Tidak. Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun.
Dan surat yang pertama turun itu adalah surat Al-Alaq. Perintahnya apa Bapak Ibu? Membaca. Iqra, baca. Kalau dalam ilmu nausorof itu perintah, fi'lul amri, atau fi'il amal. Perintah. Nah dari sini kita tahu sejarah Al-Quran itu, bagaimana Al-Quran itu turun dan kok bisa Al-Quran itu sempurna seperti sekarang sejak 14 abad yang lalu. Hanya Al-Quran yang tidak ada perubahan sama sekali. Kenapa? Karena Al-Quran itu kita yakini datang dari Allah pada Nabi Muhammad, disebarkan pada kita. Allah sendiri yang menjaganya. Dalam surah Al-Hijr dikatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu. Dan kami juga yang menjaga. Terbukti bagaimana? Kalaupun kertas-kertas mushaf Al-Quran itu hilang, itu Al-Quran itu ada pada penghafal Al-Quran. Dan ini juga fakta kehebatan Al-Quran. Satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal bukan hanya oleh 100, 1000, tapi bisa ratusan ribu, bahkan jutaan. Nah ada itu orang yang menghafal kitab-kitab agama lain itu seperti orang menghafal Al-Quran itu tidak ada. Ya, Bapak Ibu lihat ada nama orang Muhammad ini Al-Hafiz, itu dia penghafal Quran laki-laki. Dan Siti Fatimah Al-Hafizah, itu perempuan penghafal Quran. Biasanya digelari. Karena tidak semua orang bisa menghafal Quran. 30 juz. 116 surat. Tahu ada yang 114. 6.666 ayat. Bisa hafal itu orang. Mahasiswa saya di UIN itu banyak sekali itu anak-anak santri tahfiz itu yang penghafal Quran. Kalau dosennya hafalnya cuma juz 30, kurung karuan kadang hafal kita ya. Kita hafal nggak juz 30? Nah, jujur namanya. Tapi penghafal itu luar kepala itu. Saya tanya ini surat ini di mana ini? Ayat ini di mana ini? Tahu dia. Oh itu surat kesekian Pak. Ayatnya ayat sekian Pak. Ada di bagian atas atau ada di bagian bawah. Gitu. Nah lalu kita yang tidak bisa, apa yang bisa kita lakukan? Nah, pertama, seperti yang saya jelaskan, paling tidak tahu kita sejarah kitab suci kita. Itu yang pertama. Itu yang saya jelaskan singkat saja. Yang banyak tentu kita harus membaca, mendengar lagi, dan mengkaji lebih jauh lagi. Supaya kita tahu, oh ternyata begini ya sejarah kitab suci kita. Yang kedua adalah mengajarkan Al-Quran dan mengamalkan. Bapak Ibu, bagi kita yang sudah bisa membaca Al-Quran, ajarkan anak kita baca Al-Quran. Oh, saya tidak sempat Pak, sibuk, saya ke sawah, ladang, kebun, kerja, kantor, segala macam. Antarkan anak kita ngaji di TPA. Masjid-masjid itu ada TPA. Ini TPA ini bukan tempat pembuangan akhir sampah, Bapak Ibu. Taman pengajian Al-Quran, penpiungan. Kenapa? Karena kita ingin anak kita itu bisa baca Al-Quran. Oh, saya tidak bisa baca Al-Quran. Belajar sih, tidak ada kata terlambat untuk membaca Al-Quran. Ya. Kenapa begitu? Dengan kita mempelajari Al-Quran, kita itu ahli nanti dalam membacanya. Nah ini baca Al-Quran surat At-Tin digabung sama surat Al-Asr. Gitu. Kenapa? Karena tidak biasa baca Al-Quran. Karena surat At-Tin sama surat Al-Asr itu ada solihatnya. Gitu. Nah saya pernah mendengar itu Pak Daraja. Ya. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Waduh ini ayat versi mana ini saya bilang. Karena dalam surat At-Tin juga ada solihatnya. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Sambungannya wa tawasaw bil haqq wa tawasaw. Nah ini karena ketok banget lah jarang-jarang baca Al-Quran. Kita sebagai umat Islam, kitab suci kita harus bisa baca. Minimal tuh ayat favorit lah. Ulhu, wal asri, inna atoina gitu kan. Kenapa saya katakan ayat-ayat favorit? Nah, kalau sholat taraweh, kalau imamnya baca ayat itu, alhamdulillah cepet ini, gitu. Cepet rampung gitu. Tapi coba baca imam ayat seperti baca surat Sabbih isma rabbikal a'la ya, al-a'la, wah ini alamat ini. Baca wadduha, alamat nih. Abasa wa tawalla, alamat nih, alamat lama. Kenapa? Karena orang Indonesia itu sangat kreatif. Bapak Ibu pernah lihat nggak ada orang sholat itu cepet banget. Ya amin, amin. Gitu. Ini sholat apa-apa gitu kan. Jadi tumak ninanya nggak dapat kalau tumak nina itu rukun sholat, bacaannya pun nggak jelas. Padahal bacaan Al-Quran itu ada ilmu khusus untuk membacanya, yaitu ilmu tajwid. Maka kita belajar. Nah ini Bapak Ibu, nggak ada terlambat yang belum bisa baca Quran, belajarlah. Yang sudah baca Al-Quran lancar, biasakan membacanya. Karena Al-Quran itu adalah kitab suci, yang kebaikan satu dari hurufnya aja ada 10 kebaikan. Tinggal kalikan berapa huruf yang ada yang kita baca. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Rawahul Bukhari. Sebaik-baik kamu itu, kata Kanjeng Nabi, adalah kamu yang mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan mengamalkannya. Nah itu orang terbaik. Jadi kalau Bapak Ibu kita belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada anak kita, keluarga kita, siapapun itu. Dan yang lebih penting kita amalkan. Nah itu adalah manusia yang terbaik. Mungkin itu saja yang dapat saya aturkan. Semoga kecintaan kita kepada Al-Quran semakin baik. Semoga Al-Quran itu nanti kita jadikan sebagai pegangan hidup kita. Dan Al-Quran itu yang nanti akan menolong kita saat kita dikubur nanti. Yang menerangi kita dalam gelapnya kubur. Semoga kita semua adalah orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.